Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miftahul Jannah SPD MKOM, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, di sini saya sudah login ke e-learning dan ada soal tugas 3 dan juga indikator pencapaian hasil belajar. Lalu juga penunjuk pengerjaan, dan di sini sudah disediakan juga template data bahan ajar JSON dan soal tugas 3. Baik, saya langsung memulai pengerjaan dan masuk ke soalnya. Baik, di tugas 3 kali ini sebenarnya kalau saya lihat tidak terlalu berbeda jauh dengan tugas praktik 2. Namun kita akan ada fokus menggunakan konsep Vue.js, masih menggunakan JavaScript framework Vue.js, namun kita akan mengingatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Nah, di mana untuk Vue Component dan Vue Template ini, keduanya digunakan untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Nah, sedikit mengulas tentang Vue Component, ini merupakan bagian kecil dari halaman web yang berdiri sendiri dan bisa digunakan kembali. Nah, struktur lengkapnya ini biasanya berisikan data, method, computed, dan template atau juga props. Nah, misalnya untuk Vue Component juga sebelumnya pernah kita lakukan di tugas 2 yaitu menggunakan computed. Nah, sedangkan untuk Vue Template ini merupakan tampilan UI dari sebuah komponen yang mana file HTML akan memuat struktur layout dan juga elemen-elemen yang akan muncul di browser. Nah, template-nya itu berfungsi untuk menampilkan data menggunakan mustache, lalu menghubungkan directive view seperti VIF, V4, dan vModel. Nah, di mana di sini kita nantinya akan mengerjakan VIF V4 tersebut ya. Nah, lalu untuk indikator capaian di hasil belajar pada tugas 3 ini, kita akan menerapkan sistem pengorganisasian tadi menggunakan framework Vue.js, yaitu konsep Vue Component dan Vue Template, di mana kita juga akan menerapkan fungsi menampilkan data menggunakan mustache atau directive vtext. Lalu kita juga akan menggunakan fungsi conditional menggunakan VIF dan VElse. Nah, untuk VIF dan VElse ini, nah berikut saya juga sambil show code-nya. Nah, ini seperti berikut. Ini untuk di halaman dashboard-nya. Ada class greeting yang nanti fokus untuk class ini berisikan CSS style, yang mana nanti fokusnya untuk tampilan website yang dibuat. Nah, tadi kembali lagi kepada Vue Component ya, atau struktur yang berisikan metode atau fungsi-fungsi. Nah, misalnya ini di bagian stock. Nah, di bagian template ini merupakan Vue Component, di mana fungsi dari template ini yaitu untuk tampilan HTML yang mewakili komponen. Lalu di sini juga ada V4 dan juga VIF. VHTML. Untuk ini fokus di bagian tabelnya. Nanti karena di bagian stok akan ada table. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke soal tugasnya. Nah, berikut untuk struktur proyek Vue pada tugas 3 kali ini, namun untuk struktur file atau struktur folder yang saya buat ini kurang lebih tidak terlalu mirip ya, namun untuk tujuan dari soal tugasnya dapat terpenuhi, baik saya akan tampilkan juga. Nah, untuk di bagian pertama kita akan fokus di halaman stok bahan ajar, di mana untuk daftar stok bahan ajar nantinya akan menampilkan tabel atau list dalam data-data field. Nah, seperti ini untuk stok bahan ajar itu akan ada di stock view ya, masih di stock view. Nah, jadi saya langsung mulai login menjalankan websitenya. Nah, ini masih sama ya, kita login menggunakan database sebelumnya, yaitu menggunakan user password yang sama seperti sebelumnya.
Nah, di sini juga ada greetings menggunakan local time, yaitu di malam hari, masih di malam hari. Lalu kita masuk ke informasi bahan ajar ya. Kita nanti akan fokus di sini pertama soalnya. Berikut untuk data field-nya, ini berbentuk tabel. Dan yang pertama ini menampilkan kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, sampai aksi, seperti itu. Nah, lalu untuk harganya membuat formatting text dengan menambahkan currency. Nah, ini untuk harganya kita sebelumnya belum ada currency-nya. Jadi untuk hal tersebut saya tambahkan di bagian berikut. Nah, di bagian harga ini, di format rupiah. Nah, saya menambahkan const value format rupiah yang nantinya akan menampilkan currency dari rupiah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk stok bahan ajar, tadinya hanya menampilkan format berupa angka, namun di sini kita tambahkan teks satuan atau buah. Seperti ini. Nah, di sini saya hanya menambahkan teks di bagian tabelnya saja ya. Nah, di bagian ini, quantity itemnya ditambahkan teks buah. Lalu untuk jumlah stok safety bahan ajar, di sini untuk safety-nya itu lebih dari 10 ya. Kalau sudah lebih dari 10 itu masih sama seperti tugas 2. Saya masih mengkodnya kalau lebih dari 10 itu sudah aman, namun kalau di bawah 10 itu akan menipis dan 0 itu kosong. Untuk statusnya data field catatan akan ditampilkan saat men-trigger event mouse hover, yaitu pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Jadi tadi karena sebelumnya di tugas 2 itu statusnya itu menampilkan seperti misalnya harus langsung segera dibeli, stok kosong. Nah, ini ketika saya arahkan kursornya ke sini, ini seperti button hover ya, yang mana nantinya akan menampilkan status ketika kita mengarahkan kursor ke bagian status, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fitur edit stok data bahan ajar, ini ada masih di stock view, di bagian edit item. Nah, nantinya kita masih bisa edit itemnya ya. Misalnya kita akan berubah jadi MK pilihan. Nah, nanti dia akan berubah jadi MK pilihan. Lalu untuk filter short dan stock itu masih menggunakan checkbox. Ini masih sama semua seperti sebelumnya. Ini untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong. Lalu untuk fitur quantity juga masih sama, apabila stoknya 0 akan ada reminder untuk melakukan reorder. Selanjutnya untuk filter juga masih sama seperti sebelumnya, apabila kita filter menggunakan UT daerah seperti ini, maka dia akan tampil lalu memunculkan filter kategori mata kuliah, MK pilihan, MK wajib. Nah, untuk status aman masih sama juga seperti sebelumnya, akan menampilkan teks berwarna hijau, merah, kosong, dan kuning menipis. Kita reset seperti ini. Lalu untuk fitur create atau menambahkan data bahan ajar juga masih bisa seperti sebelumnya. Ini misalnya kita akan tambahkan kategorinya, UPBJJ-nya, kita asal saja. Ini sudah ada ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon delete. Dan ada pop-up untuk memastikan apakah kita yakin untuk menghapus bahan ajar tersebut. Ini misalnya, nah, hapus, datanya terhapus. Baik, untuk informasi stok bahan ajar kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tracking order, yaitu di mana tracking delivery order. Kita klik ke tracking delivery untuk tampilannya seperti berikut. Lalu nantinya untuk tracking ini akan menampilkan bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Setelah itu, nantinya kita juga akan bisa menambahkan input delivery order yang baru seperti tugas 2.
Nah, ini misalnya untuk nomor ordernya ini masih menggunakan sequence number, misalnya kita akan memasukkan ya untuk bulan ajarnya. Oh, mohon maaf. Nah, ini untuk pemilihan ekspedisinya, dan ini untuk pemilihan paket. Ini untuk local time-nya. Ini untuk detail isi paket, total harganya sudah menggunakan currency dan menambahkan DO baru. Nantinya dia akan muncul di daftar tracking DO. Seperti itu. Nah, ini yang tadi sebelumnya juga saya jelaskan, masih ada local time dan input atas nama pengguna manually. Seperti itu. Untuk tracking DO-nya, dia ada di bagian tracking view. Nah, ini masih menggunakan VIF, V4, ya sesuai dengan panduan tugas yang menggunakan framework Vue.js, seperti itu. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Mutaujana, apabila ada kekurangan pada tugas 3 ini, mohon dapat ditinjau lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.